Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat orang hidup yang berbahagia, kita bersyukur karena kita sehat. Kita bersyukur kita sudah selamatkan dalam Yesus, dan itu kado istimewa kita dari surga. Hari ini kita dapat kehormatan untuk belajar satu tema saya adalah 5 cara pulih dari hati yang disakiti oleh pacar. Saya baca satu ayat dari Efesus pasal yang keempat ayat 32, firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini menekankan tentang kita harus ramah seorang kepada yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Bagaimana caranya kita pulih setelah orang yang kita cintai menyakiti hati kita? Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita punya kemampuan untuk mengampuni. Ini poin yang penting. Kalau tidak, kita akan terluka dan lama-lama luka itu akan membuat kita makin sakit. Jangan tenggelam dalam luka seperti itu, karena itu akan membuat kita hancur. Persoalan kita tidak selesai, malah kita hancur. Jadi berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa mengampuni. Itu poin yang pertama. Yang kedua ialah kita belajar untuk berpikir positif. Kita berpikir yang baik. Kita berpikir dari sisi Tuhan punya rencana buat kita. Kalau kita mengalami hal yang seperti itu, ya coba kita selain memaafkan dia, kita mengampuni dia, kita berpikirlah yang positif. Mengapa? Karena berpikir negatif akan merusak hidup kita. Berpikir negatif akan membuat kita makin terkapar, terluka, dan makin disakiti, dan mungkin banyak hal terjadi yang buruk pada kita. Jadi belajarlah berpikir seperti Filipi 4 ayat 8 bilang, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap dengar, yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi isi pikiran kita dengan hal yang positif, yang baik. Dan yang ketiga ialah, ya ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu poin yang penting. Saya bilang berkali-kali kepada beberapa orang yang terluka karena disakiti oleh kekasihnya, atau mungkin ditinggalkan, atau dicampakkan, atau dihianati. Ingat bahwa kita tidak sendiri, ada Yesus bersama kita. Jadi peganglah janji Tuhan bahwa di Ibrani 13 dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dalam ayat ini kita mendapat jaminan bahwa apapun situasi yang kita alami, apapun situasi yang menimpa kita, yang terjadi pada hidup kita, ingat bahwa kita tidak sendiri. Ada Yesus bersama kita, dan Alkitab katakan dia tidak pernah biarkan dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi selalu bersama dengan kita. Jadi ketika kita merasa dilukai atau terluka, ada Tuhan yang menyertai kita. Hal yang keempat ialah mari kita melupakan yang sudah di belakang kita. Firman Tuhan katakan, ya Filipi mengatakan dalam ungkapan Paulus bahwa ya dia belajar untuk melupakan apa yang di belakangku. Apa yang sudah terjadi mungkin sangat menyakitkan, lupakanlah. Mungkin berat, kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kuat untuk melupakan itu. Supaya jangan tersimpan hal yang membuat kita makin sakit. Ya, kita belajar untuk mengerah diri kepada apa yang di depan. Jadi kita lihat ke depan, jangan ke belakang. Kita lupakan yang berlalu dan kita lihat ke depan. Ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Dan yang terakhir saya mengatakan bahwa dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan begini, saya baca. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan memberi kita kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Sakit pasti. Tidak ada yang gampang di situ. Buktinya kita sakit hati. Berat iya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan melampaui itu semua. Kuasa Tuhan nyata buat kita. Dia memampukan kita. Dia menolong kita. Memberi kita kekuatan. Banyak orang yang pernah terluka dan lebih parah dari terluka. Tapi mereka ditolong oleh Tuhan. Diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mengatasi itu. Mereka mampu melalui hari-hari yang berat, yang sulit itu. Hari-hari yang penuh tekanan, depresi, dan stres. Tapi mereka bisa melampaui itu. Mengapa? Karena ayat ini bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan itu benar. Ketika Paulus mengalami banyak sekali kesulitan, dia ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang memberi dia kekuatan. Sehingga dia bisa menanggungnya. Alkitab katakan percobaan yang kamu alami, percobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Termasuk ketika kita disakiti oleh orang yang kita cintai. Jangan pilih untuk terluka, tapi kita bangkit dan belajar dari pengalaman itu. Mengapa? Karena ayat ini bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingin meng-closing renungan saya dengan mengatakan begini. Ketika kita disakiti, itu faktanya. Ketika kita terluka, kita begitu stres dan tertekan dan malu dan mungkin marah karena berbagai hal yang sudah terjadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa poin yang terakhir ialah mari kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan
terus saya bisa mengampuni dia. Beri saya kekuatan, saya bangkit lagi. Beri saya kekuatan untuk menanggung ini semua. Karena Tuhan selalu bersama dengan saya. Dan itu yang menjadi poin saya. Jadi maafkanlah dan bangkitlah dan belajarlah. Terus memberkati dan shalom. Amin.